Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan bahas masalah warisan. Oh, pasti senang ya dengar bahas masalah warisan. Ya, setiap orang pasti senang ya dapat warisan. Tapi ada warisan yang bikin senang itu, bikin senang. Warisan utang. Tapi ada lagi yang paling serem, yang bikin ketakutan sepanjang hidup, sepanjang hari. Itu adalah warisan berhantu. Nah, apa warisan berhantu itu? Indonesia ini rakyatnya banyak ya. Tapi yang paling banyak itu yang miskin. Apa ya penyebabnya? Penyebabnya adalah warisan berhantu. Indonesia memberi warisan berhantu. Apa? Warisan ibu-ibu, maaf ya, ibu-ibu bodoh. Loh, bodohnya gimana? Sebagian besar rakyat Indonesia itu warganya miskin. Nah, yang miskin itu ibu-ibunya bodoh. Kok bisa begitu? Iyalah, jelas. Saya kasih contoh ya. Sudah budaya Indonesia, para ibu-ibu itu sejak anaknya masih kecil atau anaknya SD atau mungkin bahkan TK itu suka naruh, katanya investasi masa depan, padahal yang benar itu investasi miskin. Kok bisa begitu? Iya, lawang anaknya itu masih kecil, yang dibutuhkan itu adalah asupan gizi sama pendidikan. Malah yang dipikirkan itu nanti gimana kalau nikah. Makanya dari itu para ibu Indonesia budayanya itu suka naruh kelapa berapa kilo, naruh minyak berapa liter gitu ya, naruh uang itu dicatat, itu katanya investasi kalau nanti biar enak. Padahal enaknya di mana? Sekarang aja udah susah, apalagi entar. Masa anaknya masa depannya itu hanya kelapa 5 kilo, hanya minyak berapa liter gitu. Masa masalah 2 hari atau mungkin sehari ya, itu dipikirnya bertahun-tahun, diinvestasikannya bertahun-tahun cuma untuk yang sehari. Ditambah lagi ya, kalau investasi semacam itu sama aja ngarepin anaknya nanti tuh bakalan miskin. Kalau dia itu cewek, pasti dapat suami tuh suaminya miskin. Yang nyukain dia tuh yang miskin-miskin. Berarti punya menantu miskin. Kenapa? Udah dicita-citakan seperti itu. Perbuatan kita, ucapan kita, respon kita itu adalah doa. Ini tuh nggak bertentangan sama Al-Quran, karena di Al-Quran itu ada bahwa janji Allah akan turun sesuai apa yang kamu ucapkan. Nah, perbuatan semacam itu dengan alasan katanya investasi biar itu enak, itu sudah menggambarkan masa depan anaknya itu miskin. Kalau punya menantu ya menantu miskin. Kalau anaknya cowok gimana? Berarti itu berkeinginan bahwa anaknya itu nggak bisa mandiri, anaknya itu keberuntungannya itu nggak bagus. Mana ada sih orang tua yang suka naruh gitu-gitu ya, anaknya itu di masa depannya jadi orang yang orang yang hebat, orang yang bermanfaat. Pasti jadi sampahnya sampah masyarakat, pengangguran dan segala macam, nongkrongnya di pinggir jalan. Kalau nggak nongkrong pinggir jalan ya, kalau anaknya itu baik paling ada di rumah geluntang geluntung, tidur. Ya gara-gara itu orang tua sukanya mikir, bukan mikir untuk gimana caranya keturunannya biar tambah maju, gimana agar bisa mengangkat derajat keluarga fid dunya wal akhirah. Mikirnya kalau sekarang item ya item, kalau orang tuanya miskin ya besok miskin, kalau begini ya begini, kalau orang-orang begitu ya begitu. Ya suka ngikut-ngikut, suka ngekor-ngekor, nggak bisa mikir apa. Kalau itu hikmahnya apa dipikir. Nah itu makanya harus difahamkan melalui kurikulum pernikahan. Jadi kalau kita itu
menanggulangi yang semacam itu, agar kedepannya tidak seperti itu, ya calon-calon ibu itu dicerdaskan. Jadi kurikulum pernikahan itu harus ada, baik itu di lembaga pendidikan Islam maupun pendidikan sekolah umum. Masa pendidikan seks aja bisa masuk, pendidikan pernikahan tidak boleh masuk? Harus. Jangan biarkan rakyat Indonesia, para wanita-wanita Indonesia itu tahu pernikahan katanya. Dia harus tahu betul ayatnya yang mana, hadisnya yang mana. Terus efeknya di dunia kayak gimana, efeknya di akhirat kayak gimana. Jadi banyak anak Indonesia yang pengangguran, banyak anak Indonesia yang itu jumlah pengangguran semakin hari semakin meningkat, sementara lapangan pekerjaan semakin sempit. Itu bukan karena anak Indonesia itu nggak pinter, bukan karena anak Indonesia itu malas, tapi yang harus ditangani bagaimana memperjuangkan ibu-ibu Indonesia menjadi cerdas, baik secara intelektual, spiritual, maupun emosional. Karena wanita cerdas itu sangat berpengaruh terhadap kemajuan negara. Cerdas dalam menyikapi masalah, cerdas dalam menerima suatu statement. Bener nggak katanya orang dulu itu? Diteliti, nggak langsung diambil, dipakai. Dipikir dulu. Yang hitam tak selamanya hitam, yang putih tak selamanya putih. Contohnya baju kita, awal mulanya kita beli putih, lama-kelamaan kok jadi butek, terus putih lagi karena kita baik clean. Hidup itu juga seperti itu, ibu-ibu. Ya, mungkin hari ini ayahnya seperti ini, ibunya seperti ini, tapi anak kita nggak selalu sama seperti kita. Beda zaman, ya beda masalah. Beda zaman, beda cara berpikir, beda kepala, beda keinginan. Jangan kita jadi ibu yang egois. Kenapa ibu-ibu Indonesia ini egois? Karena banyak pernikahan dini. Tapi yang bikin rusak itu bukan masalah pernikahan terlalu dini yang bikin ibu gak pinter itu. Pernikahan yang tidak berkualitas. Makanya dari itu para ayah-ayah atau calon ayah, maksudku para cowok-cowok, itu yang cerdas ya milih istri. Jangan cuma cantik doang. Cantik mah sampai kapan? Cantik itu ada batasnya. Kalau orang cantik, nanti kamu diperlihatkan jeleknya sama Allah. Kalau udah kelihatan jeleknya, seperti kopi, manisnya hilang, tinggal sepetnya, tinggal pahitnya. Tinggal apa? Tinggal enaknya. Kan kalau orang cantik, kalau Allah sudah perlihatkan jeleknya, udah nggak ada nah cantiknya. Iya, kalau sepintas, sekilas. Yang paling penting itu adalah kualitas. Kualitas diri di dalam. Manusia itu berharga, itu bukan karena wajahnya, tampangnya, gantengnya, itu bukan. Kita tuh menilai seorang wanita itu jangan seperti nilai kucing. Makin bagus bulunya, makin bagus tampangnya, makin mahal. Jangan. Nilailah wanita karena akhlaknya, karena kepribadiannya, karena agama, ibadahnya. Itu. Selamat kamu. Fi dunya selamat, fil akhirat selamat. Yang cantik mah kita bisa bosen, karena tiap tahun, tiap dekade pasti ada cantik-cantik, dan paling cantik ada cantik lagi. Yang kedua kebodohan adalah wanita Indonesia sering bermindset begini. Mahar, ya. Mahar itu nganggapnya yang penting sah, gak apa-apa, nilai itu gak jadi masalah. Yang penting sah. Barang wis nikah, udah nikah, jadi masalah. Walah, belanjamu kurang akeh, kebutuhanku sak pajak. Akhirnya apa? Mudah menserapai suami. Kalau akeh iso mu opo, kan gak iso orang kei opo-opo. Mau lebih ora tau dikai opo-opo. Kon iku pinter opo? Tinggal apa? Ngilok-ngilok ke, menghina, mencaci maki suami, ya. Itulah, makanya cowok itu harus cerdas berpikir. Jangan karena baik di depan, rajin di depan, kayaknya enak, ternyata belakangnya seperti itu. Gak bikin kamu tambah kaya, tambah sukses, tambah ningslep, gak punya harga diri di depan istri, apalagi yang lainnya. Cari istri itu yang beriman, yang bertakwa, yang solihah. Itu.
Jangan identikan ya kayak kemarin seliha dengan harga murah. Karena banyak wanita yang murah, seleranya murah. Jadi nanti kepengenan kamu, cita-cita kamu selalu udah dipending sama suami. Kamu pengen gini, oh alah kamu bisa apa lah, nggak mungkin loh. Karena apa? Kita harus mikir sebagai cowok juga harus pinter ya. Kalau cewek itu keinginannya rendah, takutnya itu emang menunjukkan seleranya rendah. Cowok minta mahar banyak, itu bukan karena materi, tapi karena ingin yang terbaik buat suaminya, ya. Lihat ya sekolah itu, semakin tesnya semakin ketat, semakin bagus, keluaran mahasiswanya seperti apa? Semakin bagus pula. Sekolah semakin gampang masuknya itu, ya. Tapi bukan uang ya yang jadi jaminan. Bukan karena oh ini yang bisa bayar mahal terus cewek itu milih. Cewek yang salihah nggak milih itu. Milih yang paling baik agamanya, milih yang paling baik kualitas akhlaknya, milih yang paling waras pemikirannya. Kalau yang paling waras insya Allah gampang ngaturnya. Tapi kalau milih cowok yang banyak hartanya, ya belum tentu juga. Cewek itu malu, takut dibilang matre. Nah, kita jadi cewek itu harus apa adanya. Yang penting itu niat kita itu baik, ya kan? Memarahi siswa bukan berarti jahat. Sepenting kita itu nggak serapas sama siswa kita, sama anak kita. Yang penting kita itu tegas. Dan kita jadi perempuan itu juga harus tegas. Maka itu perlu yang namanya pendidikan pernikahan melalui kurikulum pernikahan, mencerdaskan wanita Indonesia, pria Indonesia, agar wanita Indonesia itu cerdas menjadi wanita yang bermartabat muslimah, yang laki-laki cerdas dalam memilih. Karena tidak akan berlaku ilmu menjadi ibu kalau tidak pandai memilih suami, tidak akan berlaku ilmu menjadi ayah kalau tidak pandai memilih istri. Karena memilih pasangan bagian dari tarbiyah, adabiyah kepada anak kita. Karena ayah itu adalah contoh, ibu itu adalah contoh sekaligus tempat paling keramat di dunia. Ya, jangan kamu cari perdukungan kemana, tapi cari ke ibumu. Tapi kalau tempat yang paling keramat itu rusak gimana? Nasib anakmu, nasib dirimu sendiri fi dunia wal akhirah. Kamu akan dituntut anakmu di dunia, kamu juga akan dituntut oleh anakmu di akhirat terlebih-lebih. Ayo, masyarakat Indonesia, mari kita bangun pernikahan yang berkualitas. Mari para pemimpin-pemimpin Indonesia, kita membutuhkan kurikulum Indonesia. Kalau pendidikan seks saja bisa masuk ke sekolah, kenapa pendidikan pernikahan tidak masuk ke sekolah? Baik sekolah umum maupun apalagi sekolah agama. Pendidikan pernikahan penting dan perlu karena mencakup segalanya. Pendidikan pernikahan dibutuhkan oleh negara kita. Karena kesuksesan itu bukan ditentukan berapa luasnya lapangan pekerjaan. Kalau semakin besar jumlah pengangguran, itu bukan kita memperbesar lapangan pekerjaan, tapi kita memperbesar gimana caranya anak-anak Indonesia itu bisa mandiri, bisa kreatif. Bukan kreatif menjadi buruh, bukan kreatif menjadi kuli, tapi gimana kreatif menciptakan lapangan pekerjaan. Biar rakyat-rakyat Indonesia itu nggak cuma jadi kuli, buruh, dan berebut yang namanya lapangan pekerjaan. Biar rakyat Indonesia, khususnya Indonesia asli pribumi, ini bukan berarti saya itu membenci etnis lain ya. Ya namanya kita itu etnis asli. Ya pasti yang menginginkan yang baik terhadap etnis sendiri. Tapi bukan berarti saya membenci etnis yang lain. Bersaing secara sehat. Saya tidak membenci etnis Cina. Saya tidak membenci etnis bule. Saya nggak benci etnis manapun. Mereka berhak sukses di Indonesia. Tapi warga Indonesia juga tidak boleh kalah dengan mereka. Itulah yang harus kita tanam di mindset anak-anak kita, rakyat Indonesia melalui kurikulum pernikahan supaya bisa mencetak generasi yang berkualitas. Ulama, pegawai negeri, copet, pengangguran,
Semuanya itu hasil dari pernikahan. Sehingga membangun Indonesia dengan pernikahan itu adalah cara tepat untuk membangun benteng pertahanan yang bernilai ekonomis. Kenapa harus ekonomis? Karena utang Indonesia sudah banyak. Jadi bentengnya harus ekonomis, yaitu benteng pernikahan. Ibu cerdas, ayah cerdas, lahirkan anak berkualitas. Insya Allah negara kita menjadi negara yang maju, bebas dari yang namanya korupsi, bebas dari yang namanya apa? Bebas dari yang namanya warisan berhantu. Ada lagi. Saya kasih contoh ya, warisan berhantu. Budaya potong kue. Ini ibu-ibu Indonesia, ayah-ayah Indonesia, yang sebagian besar ini rakyat Indonesia itu memang tidak kaya, suka dengan budaya potong kue. Suka ini untuk anaknya, ini nanti rumah buat kamu yang pertama, ini buat anak yang kedua, ini buat yang ketiga. Mewarisi yang paling baik itu bukan mewarisi harta, ibu. Mewarisi yang terbaik itu adalah mewarisi ilmu kepada anak, investasi pendidikan. Jadi punya uang berapapun, tabung buat pendidikan anak. Jangan buat yang lain-lain. Yang lain-lain untuk sedekah, untuk zakat gitu. Tapi investasi pendidikan, khususnya pendidikan ilmu agama. Agar apa? Agar engkau selamat, ibu, di dunia dan di akhirat. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.